Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan masa penjajahan Belanda. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonialisme menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonialisme terhadap bangsa Indonesia, silakan simak materi berikut ini. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan perkebunan cengkih yang menjadi komoditas ekspor. Cengkih merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktik monopoli. Mengapa hal itu bisa terjadi? Perusahaan dagang Belanda atau VOC telah memonopoli perdagangan cengkih di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan yang terjadi kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC telah berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya juga VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, tapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli dengan cara menekan para raja. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Ternyata VOC memiliki hak oktroy atau istimewa yang isinya sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan 5. Hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengertian monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara politik adu domba atau divide et impera. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa di Indonesia sehingga menjadi lemah. Siapakah yang diadu domba? Yaitu antara kerajaan, antara para pejabat kerajaan, atau antara anggota keluarga kerajaan. Setelah terjadi konflik, Belanda akan memihak salah satunya. Jika menang, maka Belanda meminta imbalan seperti yang ada pada hak-hak istimewa Belanda pada pembahasan sebelumnya. Akibat adanya monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, Johan Matsuyker, Rijskloof van Guns, Cornelis Jenson Spilman merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau disebut masa pemerintahan Hindia Belanda.
Mulai periode ini, Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Berikut ini kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. Pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindah ke Jayakarta atau Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Hongi. Yang ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dan yang terakhir, adanya penyerahan wajib dan Prianger Stelsel. Sementara pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia, yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak oktroy VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern. Yang kelima, pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Dan yang terakhir, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.